Nah, kemudian hadrah khalifah yang kedua dan seterusnya itu karena pemilihan. Ada pemilihan. Dan dari pemilihan ini ada banyak calon yang terpilih yang mereka ini. Ya karena masyarakat jemaat atau pemilih waktu itu melihat bahwa wujud-wujud ini yang mampu untuk memimpin jemaat, maka suara mereka berikan kepada wujud-wujud ini. Tapi harus diingat bahwa di dalam pemilihan itu bukan hanya keinginan pribadi yang muncul, ada tangan Allah Ta'ala yang bergerak. Makanya kalau kita ingin atau kita baca sejarah pemilihan-pemilihan para khalifah, kita lihat itu bahwa hati orang itu dicondongkan ke arah di mana Allah Ta'ala condong bagi seseorang akan dijadikan khalifah. Yang paling dekat dengan kita ini zaman hadrah khalifah yang sekarang, Hadrah Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Aziz. Waktu pemilihan kan itu yang memilih kan bukan hanya orang yang dekat dengan mereka kan, yang dari berbagai penjuru dunia datang, amir-amir jemaat datang kan gitu. Yang banyak yang tidak kenal dengan beliau. Nah itu mereka sendiri menceritakan waktu nama-nama disebut itu ya hati mereka juga berbunga-bunga kan, ini akan jadi calon-calon untuk dipilih. Tapi begitu nama beliau ada yang mengusulkan, katanya itu hati mereka itu langsung condong kepada beliau. Nah siapa yang mencondongkan hati ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena KKN, tapi ya itulah dengan sistem pemilihan dan karena ada tangan Allah Ta'ala yang turut di dalam pemilihan itu, hati orang-orang yang memilih ini dicondongkan kepada wujud yang layak menjadi khalifah pada zaman. Yang lainnya bahwa seorang yang menjadi khalifah itu kan panutan pada zaman yang akan memberikan bimbingan-bimbingan kepada jemaahnya di zaman ini. Menjadi Allah Ta'ala ini melalui tangannya yang atau dengan caranya yang sangat bijaksana itu mengangkat para khalifah ini melalui sistem pemilihan yang sudah berlaku di dalam jemaat. Tambahkan sedikit, karena mekanisme pemilihan khilafat ini perlu kita ketahui, yaitu setelah wafatnya Masih Maud itu sederhana saja pemilihan itu semua pembesar-pembesar jemaat ini sepakat itu mengangkat pada Hakim Nuruddin sebagai pengganti Hazrat Masih Maud, dan juga setelah diminta setelah ditanya kepada Ummul Mukminin waktu itu juga beliau juga sependapat. Dengan demikian terpilihlah khalifah yang pertama Hakim Nuruddin sebagai khalifah dalam jemaat Ahmadiyah ini. Kemudian pemilihan kedua, khalifah kedua ini itu dimana orang sepakat semua juga dengan Mirza Basruddin Mahmud Ahmad. Karena orang-orang jemaat semua mengetahui bahwa Masih Maud pernah mendapat wahyu bahwa beliau akan dianugerahi seorang putra yang akan dipenuhi dengan ilmu zahir dan batin. Dan itu bukanlah keturunan rohani, akan tapi langsung keturunan dari Masih Maud. Jadi semuanya orang tahu bahwa inilah anak yang dijanjikan itu. Jadi waktu pemilihan khalifah yang kedua itu ya semua orang sudah sepakat mengangkat beliau. Kemudian begitulah seterusnya yang menjadi anggota pemilih kan ini adalah pertama itu wakil-wakil dari kedua wakil dari
wakil-wakil dari Tarekat Jadi, dan nazir-nazir dari Sadaran Jemaah Ahmadiyah, dan tambah amir-amir jemaat. Itu kemudian mubalik yang lebih kurang paling sedikit sudah berkhidmat 1 tahun.